Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Taufik di acara Podsantren ya. Seperti biasa dalam pertemuan ini kita akan mungkin mau melanjutkan yang Sebelumnya ya? Yang sebelumnya ya. Boleh. Karena pembahasan yang sebelumnya juga kayaknya belum itu ya, belum tuntas. beres ya. Kemarin tuh yang di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang kesuksesan ya. Nah, Kita bahas lebih lanjut ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, pertanyaannya itu juga kemarin juga di pertemuan selanjutnya juga membahas tentang kesuksesan dunia santri ya. Nah, pertanyaannya apa sih ukuran kesuksesan santri bagi di pandangan pondok pesantren itu setiap kalau bagi pondok pesantren, santri dianggap sukses itu ya kalau dia mengamalkan ilmunya. ya Gitu. pastinya ya. Ya, itu kalau dia mengamalkan ilmunya. Gitu. Jadi itu mutlak. Maka ketika di pondok, taruhlah mereka harus menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Iya. Gitu kan. Maka bagaimana mungkin ketika dia mengamalkan ilmunya dia tidak karena Allah. Ya, bagaimana mungkin itu terjadi gitu. Ketika tolabul ilmi dia diajarkan, diarahkan, dididik, dituntut untuk menuntut ilmu karena Allah, tapi ketika mengamalkan dia mengejar penilaian orang lain. Gitu. Dia mengudag urusan yang lain. Gitu. Nah, hanya karena takut dianggap tidak mapan, tidak sukses, lalu dia bagaimana caranya supaya dia naik karirnya. Hanya karena takut dianggap orang misalnya begini begitu, terus akhirnya dia mengejar status kedudukan di mata manusia. Nah, itu kan berarti dia nggak ngamalin ilmunya gitu. Maka itulah yang terjadi ketika para santri itu setelah mereka taruhlah tamat atau lulus dari pondok pesantren, beres ngaji teh, mereka mah kembali mengajarkan apa yang dia ajarkan. Kalau dulu menjadi guru itu berjuang di masyarakat ya, kebanyakan begitu. Nah, sampailah pada akhirnya mungkin zaman atau masyarakat menuntut karena garapan bidang masyarakat itu beragam ya sekarang. Akhirnya santri masuk ke berbagai bidang. Ketika politik menuntut adanya santri, maka santri ada yang terjun ke dunia politik gitu. Ketika ekonomi menuntut untuk santri bisa masuk berjuang di bidang ekonomi, maka ada santri yang menekuni bidang ekonomi. Entah jadi pengusaha, entah jadi aktif di lembaga keuangan begitu. Nah, bisa jadi begitu. Ketika bidang seni, budaya, sastra menuntut ada santri yang memang harus berjuang di sana, maka santri masuk ke bidang itu. Tapi lagi-lagi maka orientasinya itu yang membedakan orang yang santri dengan yang bukan santri. Jadi untuk apa mereka berjuang di politik, di ekonomi, di sosial, seni budaya dan yang lain, itu yang membedakannya. Tidak semata-mata hanya untuk mencari sesuap nasi. Gitu. Nah, itu yang ideal yang diharapkan. Maka kalau kiai-kiai kita dulu menyampaikan ya, orang yang besar di mata Gontor dulu adalah mereka yang berjuang di surau-surau kecil walaupun mengajarkan alif bata begitu. Iya, betul. Nah, ini yang yang membuat siapapun punya potensi untuk menjadi orang besar.
dengan standar yang sama, yaitu apa? Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Apapun rek beunghar rek henteu, selama dia bermanfaat untuk orang lain, mau kaya atau miskin dia sukses. Ya. Mau dia punya mobil atau tidak punya mobil, kalau dia bermanfaat bagi orang lain itu sukses. Masya Allah. Nah, jadi ini yang yang dipegang betul, bahwa janganlah engkau ini semuanya itu merendahkan standar hidup kita, hanya karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dulu. Nah, kalau di pondok pesantren, apalagi di sini di Sajarah Thayyibah ya, ditekankan betul ngaji ta'lim itu bukan hanya sekedar mereka menghatamkan kitab itu, tapi benar-benar itu dasar-dasar menuntut ilmu, dasar-dasar seorang santri, seorang pelajar belajar itu, mereka belajar itu untuk apa dan bagaimananya itu benar-benar ditekankan. So itu menjadi landasan ketika nanti mereka mengamalkan gitu. Jadi masa depan santri itu yang bagaimana sih nantinya itu? Nah, ya itu nyambung, maka nanti nyambung ya. Nyambung, maka masa depan kalau gitu ya, satu, seorang yang iman kepada qada dan qadar, dia akan meyakini segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu santri sudah megang itu. Kedua, otomatis mereka yang mesantren itu sebenarnya itu sudah punya bekal ya. Ini real, harus katakan sudah punya bekal untuk bisa hidup. Kalau tujuannya kita di masa depan itu supaya jangan hidup susah. Nah, sudah punya bekal untuk hidup itu, yaitu belajar hidup. Kalau misalnya orientasinya, jadi masa depan saya ini mau jadi apa profesi gitu kan. Santri itu adalah orang yang belajar Islam. Islam terbuka bagi siapapun untuk menjadi apapun. Maka santri adalah orang yang berpotensi untuk bisa menjadi apapun. Betul. Gitu. Ada yang menjadi dokter bisa. Seorang santri jadi dokter bisa aja. Menjadi arsitek bisa. Untuk menjadi apa lagi? Kenapa dia bisa? Karena dia punya harapan besar. Harus punya harapan besar ketika dia mulai bertarung atau berjuang untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Ilmu yang di awal tadi, ketika bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu, itu dipakai ketika bagaimana dia untuk meraih cita-citanya gitu. Enggak totali berjuang sungguh-sungguh, menjada wajada, sabar dia, man sabara dzafira, semua itu proses-proses itu ditempuh. Misalnya dia mau masuk ke akmil. Orang yang misalnya begini, saya mah saya belajar karadinya, atau dia mau jadi arsitek, saya mah dulu sekolahnya bukan kejuruan, saya mah nggak ada IPA. Akhirnya dia mundur. Tapi kalau santri mesti dia berjuang dulu, sebab harapan itu terbuka, Tuhan saya Allah gitu, semua punya kesempatan yang sama. Mental itu yang bisa membuat dia jadi bisa menjadi apapun. Jadi karakter berjuangnya itu terbentuk ya pas itu itu yang harus dipunyai. Kan orang sekarang itu hanya mengandalkan dia tuh terampil atau tidak. Tapi keterampilan ini nomor 2 setelah dia punya mental yang benar. Mental yang benar. Islam mengajarkan mental yang benar. Coba seluruh kitab-kitab itu, di kitab-kitab kuning kalau kita lihat, kita baca, itu selalu penulis itu muqaddimahnya itu selalu melandaskan
kitab ini ditulis dengan taufik atau pertolongan Allah gitu. Selalu mengawalinya dengan begitu kan. Dengan berbagai macam ungkapan itu. Itu artinya tidak ada ketakutan bagi siapapun selama dia memang masih bersandarkan pada pertolongan Allah. Ya itu mental tuh. Jadi kalau mentalnya sudah begitu, berarti dia tidak ada ketakutan untuk atau kekhawatiran untuk bisa menjadi apapun seharusnya. Kalau misalnya nanti nggak jadi, gagal, gitu kan? Berarti dia gagal di situ, bukan berarti tertutup kan? Nah, jadi tapi tidak ada kekhawatiran, itu menjadi akhir dari segalanya gitu. Nah, itu apa namanya? Kalau bicara kita masa depan, orang tuh kayak jadi naonnya mun santri itu, aduh asa. Ya, karena banyak juga ya yang mungkin dari orientasi orang-orang yang di luar itu banyak juga kalau menjadi santri itu kedepannya menjadi apa? Jadi apa? Iya, mau jadi apa? Mau jadi apa aja gitu, kita tahu. Justru jadi santri itu banyak banget ya harapan-harapannya. Karena tapi kadang ada yang secara realita. Kenapa? Karena apa namanya? Persyaratan formal itu, apalagi santri yang pesantren yang memang tidak membuka lembaga pendidikan formal misalnya ngaji kitab hungkul. Itu mungkin secara logika orang-orang tuh ya ngalamar gawe ge susah. Mana ijazah ti guru gitu. Yang beres ngaji kitab naon Fathul Muin langsung. Secara kasarnya mereka melihatnya seperti begitu mungkin. Wah, mungkin orang bisa jadi direktur Telkom ya. Star nage hese misalnya. Mau diterima. Tidak ada, ya itu pikiran mereka, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Itu di uang. Ini apa namanya? Sedikit nih saya. Di uang 5.000 itu ada foto ya. Kalau kita bawa uang goceng nih. Ada foto di situ, fotonya foto siapa tuh? Kalau nanti dilihat itu adalah foto Kiai Haji Idam Khalid. Di uang 5.000 itu. Itu Idam Khalid adalah santri angkatan pertama Kiai Haji Imam Zarkasi. Itu angkatan pertama Kiai Haji Imam Zarkasi. Dia waktu selesai ngaji di Gontor, selesai menimba ilmu di Gontor, datang ke Kiai Haji Imam Zarkasi, sowan gitu ya, pengen bertanya konsultasi. Saya setelah ini mesti kemana? Gitu. Nah itu nih. Masyhur ini cerita bagi di kalangan alumni itu. Jadi Kiai Idam Khalid itu datang ke Kiai Zarkasi. Pak Kiai, saya setelah ini selanjut kemana? Kata Kiai Zarkasi, kamu pergi, ada nama toko buku kitab di Surabaya itu namanya apa? Sebentar. Martabak Silaban apa ya? Saya lupa, itu ada masyhur di kitab itu. Kamu pergi ke toko kitab di sana yang ada di Surabaya. Kiai Zarkasi nyuruhnya gitu, pergi kemana? Ke toko kitab. Ya mungkin ruasnya itu mah orang batur mah ditah ke pondok pesantren ke Mesir, ke mana disuruh kesini gitu kan. Ini disuruh pergi ke toko buku. Saya selain lanjut kemana? Kamu pergi ke toko kitab di sana. Sampai akhirnya dia paham itu arahan Kiai Haji Imam Zarkasi itu supaya dia dengan bekal bahasa Arab yang sudah dipelajari itu bisa menggali lebih banyak ilmu. Belajar dan belajar lagi mandiri. Akhirnya itu Kiai Imam Zarkasi, Kiai Haji Idam Khalid itu jadi ulama top setelahnya itu. Ketua umum PBNU terlama. Dia jadi ketua umum PBNU terlama. Menjadi Perdana Menteri ujungnya. Cik mun orang baheula etanya itu masa depan santri. Dikasih ijazah aja enggak. Dulu belum diakui, masih angkatan awal. Maksudnya tuh kuliah ge henteu gitu. Tapi karena dengan kepercayaan dirinya bahwa dia itu bisa, karir tertingginya Kiai Haji Idam Khalid itu Waperdam. Wakil Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri. Santri itu. Santri. Santri yang ijazahnya nggak pakai ijazah negara. Ijazahnya nggak pakai ijazah negara gitu. Ya artinya apa namanya?
tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, selama kita mau mewujudkan apa yang soal nanti kita jadi apa mah itu Allah yang menentukan. Tapi kita nih, oke, kita ada yang ingin di apa namanya, ingin diraih gitu, ya sudah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Jadi kalau azam kita sodako ya, benar-benar keinginannya. Kalau keinginan yang nggak benar-benar itu kan ya cuman hanya ingin tapi cicing gitu. Keinginan yang benar-benar itu dia pasti memperjuangkan. Persoalan nanti jadi atau tidak, nah itu adalah ganjaran yang Allah kasih gitu kan. Kita ini lurus aja gitu. Kalau udah lurus begitu, jelas itu jalan itu. Nah, jadi kalau masa depan santri bagaimana? Yakin udah nggak akan pernah nggak akan pernah tanda kutip ya, dalam tanda kutip belangsak itu enggak. Selama gitu tadi. Selama dia memang menempuh atau memperjuangkan apa yang dia inginkannya. Ya, seperti tadi mahfudot tadi ya. Sudah mahfudot tadi ya, begitu kira-kira. Dan itu paling. Dan kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada zaman dulu itu seperti pahlawan-pahlawan itu kebanyakan santri juga ya. Berpengaruh itu santri banyak. Jenderal Sudirman itu santri Muhammadiyah. Iya. Guru dia, guru Muhammadiyah. Sama yang dulu itu yang suka jadi politik itu kayak Kiai Haji Muhammad Sahal itu di bidang politik pun lah. Siapa? Yang Kiai Haji Muhammad Sahal itu. Kiai Muhammad Sahal, siapa dia? Ada banyak namanya Sahal. Kiai saya Kiai Ahmad Sahal ada, tapi pendidikan. Ya kalau nggak salah sih, pokoknya mah tokoh-tokoh yang berpengaruh di bidang politik, di bidang apapun pada zaman dulu. Iya, memang banyak kiai gitu kan. Kiai Wahid Hashim itu putranya Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri kan pemimpin organisasi NU, ya kan. Artinya dia pemimpin. Dan itu menandakan bahwa Islam itu tidak monoton. Artinya bukan tidak monoton itu tidak semuanya harus menjadi guru fikih, guru atau menjadi menjadi guru ngaji biasa gitu. Enggak, dia bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Karena memang sesuai filosofinya, pandangan hidup Islam itu. Dulu ada namanya ulama namanya Ibnu Rusdi. Ibnu Rusd ini yang sekarang keilmuan filsafat itu orang-orang barat mengambil dari dia, ilmuwan Islam. Ahli filsafat, bapak filsafat modern itu Ibnu Rusd. Kalau saya tidak salah itu jadi rujukan di barat tuh, jadi rujukan. Karena dia nalar filsafatnya itu sangat dipakai gitu ya. Tapi jangan salah, Ibnu Rusd itu nulis kitab fikih. Gitu. Ya, betul ya, nama kan pemikiran kumaha filsafatnya itu ya. Pas palebah rukun-rukun salat meureun poho atau kumaha gitu. Ibnu Rusd itu nulis kitab Bidayatul Mujtahid. Waktu saya santri dipelajari itu Bidayatul Mujtahid. Oh, itu yang kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid itu Ibnu Rusd. Kalau di barat itu dikenal dengan Averroes namanya. Gitu kan. Itu nulis kitab fikih. Dan fikih Bidayatul Mujtahid itu fikih perbandingan. Cek Syafi'i kumaha, cek Hanafi kumaha, cek Hambali kumaha. Ditulis dengan amat mengagumkannya itu. Berarti dia ngerti sampai ke urusan istinja, urusan wudu gitu. Di samping nulis tentang berat-berat gitunya, bahasa orang berat itu nulis tentang filsafat itu pasti. Nulis tentang ilmu modern, tapi enggak. Kayak gitu. Imam Al-Ghazali yang tasawuf kita dipikir dia tidak mengerti tentang filsafat tuh. Imam Ghazali itu kenapa dia menulis kitab namanya Tahafutul Falasifah? Dia nulis kitab Tahafutul Falasifah. Berdebah itu para filosof itu. Gitu.
Dia mengkritik, mengkonter, bahkan membantah pemikiran-pemikiran para filosof. Itu mustahil kalau Imam Ghazali tidak mendalami filsafat. Ya orang membantah, mengkritik berarti dia harus tahu ilmu atau? Ya pasti. Hanya orang ngomong ke, orang sosok ngomong ke non ya, ngomong ke perdukunan gitu. Tapi orang tuh paham tentang dukun, orang tuh bisa, orang Pincang. tuh iya hungkul lah, iya pelajari orang. Iya benar. Orang mengkritisi ilmu hitam, tapi kita tidak mempelajari ilmu hitam. Imam Ghazali itu Pelajari. Nulis kitab Tahafutul Falasifah. Makanya itu yang dibahas, itu yang dibalas sama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd juga nulis bantahannya lagi. Tahafut. Gitu. Buat bantahannya gitu. Berdebah, orang yang mengatakan berdebah itu. Ya, jadi dibalas sama Ibnu Rushd. Ya wajar lah yang begitu. Ulama dua anak. Itu artinya apa? Seorang yang ideal itu memang dalam seorang ilmuwan yang ideal dalam Islam itu dia mengetahui sebelum yang lain-lain, dia mengetahui yang dasar-dasar itu mah. Puguh lah soal ibadah mah ya. Diketahui Imam Ghazali apalagi lah gitunya. Soal ilmu-ilmu Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, terus Al-Wajiz tentang fikih, usul fikih segala macam udah pasti. Tabari nulis tentang logika dan masalah. Itu berarti kalau kita mau ngikut, kita ngaji kitab-kitab ulama mereka, kita harus meniru ulama itu. Jadi jangan pernah merasa cukup. Iya betul. Itu jangan merasa cukup. Banyak yang gitu begitu. Ibnu Sina nulis itu bukunya Konun fit Tibb, itu kan ilmu tentang kedokteran. Ya kan dijadiin rujukan itu. Makanya disebut bapak kedokteran ya. Ibnu Sina. Nggak ada yang tahu Ibnu Sina itu nulis tentang tauhid juga. Taunya mah sedikit yang tahu Barat itu ngambil cuma itunya doang. Kedokterannya. Karena memang itu mereka mengambil apa yang penting bagi mereka toh. Pandangan hidupnya nggak diambil. Nah, makanya itu ya bahkan orang-orang Barat juga banyak mengambil referensi dari ulama-ulama. Iya, banyak. Ya, dari ulama-ulama ya. Banyak dari ulama kita. Itu dari Spanyol. Nah, itu yang harus kita Ya harus kita kita ambil hikmahnya. Mereka itu mengambil ilmu-ilmu karangan-karangan ulama-ulama kita. Tapi mereka bukan licik nanya, tapi memang begitulah keadaannya. Mereka tidak mengambil konsep pandangan hidup kita. Soal keimanan mah itu diambil. Gitu. Jadi mereka saring dengan pandangan hidup Barat mereka. Diwesternisasikan. Seperti yang itu ya, yang kayak pas B.J. Habibie pas lagi kuliah di luar negeri itu kan, dia tuh kan sempat tersaingi juga sama temannya itu, tapi temannya itu kan non muslim ya, kafir juga. Nah, B.J. Habibie itu kan nanya apa sih ya amalannya supaya kan B.J. Habibie itu kan selalu aja peringkat kedua dari temannya itu kan. Gitu ya. Iya, selalu kalah gitu kan. Nah, B.J. Habibie itu kan nanya gitu kan kepada temannya yang non muslim itu, apa sih amalannya supaya pintar kayak gitu. Nah, ternyata si temannya B.J. Habibie itu kan ngambilnya juga mempraktekkan apa yang Islam itu ajarkan kan seperti belajarnya di tengah malam terus itu kan mandi pas tengah malam bukan tengah malam di sepertiga malam itu kan. Nah, ternyata pas dipraktekkan sama Pak Habibie, nah sama Habibie jadi itu kan jadi unggul. Nah, ternyata orang-orang Barat seperti orang-orang non muslim di luar sana pun banyak ya yang mengambil cara-cara hidup dari Islam. Ya itu karena memang kan mungkin kalau ada yang seperti begitu karena memang itu kaidahnya sama kalau mau jadi sukses berhasil gitu. Hanya mereka kurang sedikit deh gitu. Kurang sekedeng deh asyhadu Nah, itulah itu langsung asyhadu mah gitu. Ya padahal mah kalau udah terbukti seperti itu ya mungkin ya itu mah mungkin hidayah lah. Itu nggak akan pernah ya
yang begitu-begitu kan nggak akan pernah sampai. Dulu ada di zaman Nabi juga begitu, ada yang jangankan Abu Jahal ya, ada siapa tuh sahabat Nabi, astagfirullahaladzim, saya lupa. Dia tuh mengakui kehebatannya Al-Quran itu dari segi bahasa. Mengakui kekagumannya itu terhadap bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini beda nih. Dia ahli syair. Tapi tetap nggak akan pernah mengakui wahyu ini dari dari Allah, dari Tuhan. Mungkin karena gitu. Mungkin ada itu makanya kan. Artinya dia kesombongannya masih tinggi gitu. Ya. Tapi kalau sekelasnya Umar pun ya kalau memang kalau sudah ya itu. Hidayah, ya itu makanya ya itulah Islam itu artinya umat kita Nabi Muhammad ini umat yang lahir dengan keutamaan dan keunggulan ada pada ini. Gitu. Bangsa Quraisy itu kan orang-orang pintar gitu. Coba batur mah di pasar dagang hungkul, mah di pasar baca puisi. Orang-orang Quraisy itu di pasar Ukaz namanya. Itu pentas syair itu. Ngamen lah. Tapi syair namanya syair gitu. Kasih uang gitu, kasih itu. Iya, jadi di zaman Rasulullah pun disebut jahlul, tapi bukan bodoh. Bukan bodoh secara ilmu. Iya. Gitu, tapi mereka itu memang pintar, literasinya tinggi. Gitu, literasinya tinggi. Nah, jahiliyah itu ya karena jahiliyah kebodohannya itu karena mereka tidak mengenal iman gitu. Nah, itulah makanya umat Nabi Muhammad itu harus unggul dalam segi pemikiran. Kalau kita masih kene magic-magican, kembali ke zaman Nabi Musa. Nah, yang jadi itu umat Nabi Musa, ternyata magic-magican. Berarti kembali lagi ke itu kan, kalau yang magic itu masih disebut jahil, mungkin bedanya sekarang disebutnya jahiliyah modern. ya kalau misalnya kayak gitu modern atau pasca modern juga bisa. Karena kan yang magic itu kan udah itu kan udah terjadi di zaman itu. Jangankan itu, yang magic mah di zaman jahiliyah Quraisy saja udah enggak. Udah enggak. Makanya Islam itu Muhammad itu lahir di tengah orang yang sudah tinggi intelektualnya, tapi peradaban masih rendah gitu. Peradaban masih rendah. Manusia beradab itu belum muncul. Ya, masih. Tapi namanya magic-magican. Walaupun sering Muhammad dikata-katain juga seorang penyihir itu, dikata-katain. Nah, artinya dari situ harusnya setelah Islam lahir itu semakin dimaksimalkanlah potensi akal itu. Semakin orang itu tidak boleh tertutup terhadap segala sesuatu. Tidak boleh tertutup terhadap segala sesuatu dan ini yang disebut dengan masa depan santri. Harusnya nih kalau santri itu memang diarahkan benar-benar bahwa mereka itu unggul, itu masa depan yang cemerlang harusnya. Masa depan yang cemerlang. Terlepas dari bahwa santri dibekali oleh sekarang fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai, sarana prasarana sekarang pesantren semakin baik gitunya, kehidupannya, sistem pengelolaannya semakin baik. Kalau pesantren masih memegang nilai-nilai falsafah hidup pondok yang sebenarnya, yaitu mengajarkan atau mendidik santri-santrinya untuk menghidupkan agama, mengenal Allah, itu pasti maju. Pasti maju. Santri-santri itu pasti maju. Sebagaimanapun keadaannya pondok, selama dia masih konsisten. Kalau tolab ilmu itu tujuannya menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan, terus kemudian mengenal Allah, itu pasti siapapun santrinya pasti maju. Maju itu pasti. Asal konsisten, asal disiplin dengan itu. Tapi kalau sudah melenceng dari situ,
orientasinya sudah hanya untuk ngejar dunia, hanya untuk mencari pengakuan dari manusia, itu tidak bisa. Mungkin pasti capek juga ya kalau orientasinya seperti itu. Oh iya. Ketika nggak ada notis. Talim kan udah nggak boleh. Walayan wibihi ikbala walayan wibihi ikbalan nas. Jadi tidak boleh dalam menuntut ilmu itu diniatkan untuk mencari pengakuan manusia. Ya. Gitu dah. Menuntut ilmunya aja nggak boleh begitu, apalagi bekerja. Dan kalau gak salah itu gak tahu hadis atau mahfudzat ya, kalau mencari perhatian manusia itu adalah goyatun la tudrok ya, sesuatu yang gak bakal bisa dicapai gitu. Iya, nggak bisa dicapai. Ya, malah yang ada capek. Gak ada habisnya. Iya, bakal ada habisnya ya. Gitu. Iya. Itu paling insyaallah. Masih cukup aja ya? Cukup ya? Insyaallah cukup. Kita lanjutkan lagi insyaallah nanti. Iya. Sementara begitu, nanti mungkin ke depan bisa kita ngobrolin tentang kehidupan santri gimana sih gitunya. Ya bisa, kalau saya mungkin di sajaroh mungkin bisa nyampein tentang sajaroh. Iya. Tapi nanti mungkin disinggung sedikit secara umum pondok itu bagaimana. Siap. Masing-masing pondok punya 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 gaya masing-masing. Iya. Punya gaya masing-masing. Ya, mungkin itu ya teman-teman, dari pembahasan kami pada pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Semoga apa yang kami bahas ada manfaatnya, ambil manfaatnya. Kalau memang ada yang sedikit kurang sepakat di hati teman-teman sekalian, mohon ya dimaklumin aja, karena pasti ada yang benarnya, pasti ada yang salahnya, dan kalau ada yang salahnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, mohon pamit ya teman-teman, dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya untuk dukungan kemajuan acara ini ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.